Papua, Freeport-McMoRan bukan saja menjadi semacam negara dalam negara, tapi negara di atas negara. Di Papua, PT Freeport ini asing, ya, dan MIFI, nah ini nasional, menjadi musuh rakyat Papua. Sampai 3 tahun kita kerja ini, dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan, dan maju mundur, maju. Nah, tiba-tiba pemerintah mikir, dia lagi dalam keadaan lemah nih, sudah investasi tadi berapa? 20 miliar US dollar. 600 km, saya juga bingung itu 600 km. Dan saya masuk ke dalam, saya ikut upacara 17 Agustus di dalam. Itu di situ ada rumah ibadahnya, ada gereja, ada masjid besar itu di dalam itu. Sumbangan Freeport yang berupa royalti dan pajak buat APBN Indonesia rata-rata hanya 0,8%. Jadi seandainya Freeport ditutup dan tidak diperpanjang lagi, ekonomi Indonesia tidak akan terpengaruh. Presiden Joko Widodo mengumumkan pembayaran divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51% sudah tuntas. Ia menegaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah lingkungan maupun smelter sudah dituntaskan. Tentu saja akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira inilah yang memang kita tunggu. Dan terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Freeport itu melihat ini, kalau mau ini, pemerintah bilang, kamu mau apa? Tolong dong kasih kita, ini mau berakhir. Saya perlu kepastian berusaha. Saya ingin dapat 20 tahun, 40 tahun lagi ke depan. Tolong buka izinnya. Tiba-tiba Presiden Jokowi mengambil momentum di situ. Momentumnya apa? Bagaimana kalau kita ambil sekarang kesempatan 51%? Akan tetapi kehancuran ekologi yang tidak mungkin diperbaiki dengan cara apa saja sesungguhnya lebih berbahaya lagi. Menirukan pendapat Profesor Agus Sumule dari Universitas Papua, keputusan seluruh perusahaan ekstraktif seperti PP dan Freeport ditentukan 100% oleh Jakarta. Setelah 30 tahunan semua akan musnah. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali limbah toksit untuk rakyat Papua. ya memang ngeri. Karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Padahal kita beli juga nggak pakai uang. Kita pakai uangnya dia. Beli Freeport itu bukan dari uangnya APBN juga bukan, dari uangnya BUMN juga enggak. Tapi lagi-lagi kita dengarkan teman-teman di sini kan angkanya masalah kompetensi lagi. Saudara tahu nggak itu dalam kontraknya itu ada angka. Angkanya apa? Bahwa Rio Tinto ternyata ada di dalamnya, dan Rio Tinto itu mempunyai sudah dia ijon 40%. Dia bayar OPEX dan CAPEX 40% di situ, tapi dia berhak dapat di atas metal strip. Masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10% dari saham yang ada, dan tentu saja di Papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya. Kita mendengarkan banyak masukan yang saling mengisi, saling berkuat. Kesepakatan kita bahwa kemungkinan besar memang diperlukan sebuah people power. Amin Rais, people power. Sudah tidak ada tempat, sudah tidak ada pilihan lain, sudah tidak ada satu alternatif lain kecuali yang disebut dengan people power. Ini menurut kami adalah upaya-upaya pemerintahan hari ini untuk kemudian membungkam suara-suara masyarakat yang dalam hal ini adalah sistem demokrasi, dan juga membungkam gerakan anti korupsi. Jadi tujuan utamanya bukan dijawab Presiden Jokowi. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. Allah, memang pemerintah Jakarta itu berhasil meredakan suasana ketegangan, berhasil meyakinkan para tokoh Papua itu tidak usah lagi minta referendum. Coba kalau di Jawa ada kenaikan 1.000 aja udah demo semuanya. Di sini harga 60.000, 100.000 per liter. Bertahun-tahun juga rakyat diam. Kemudian betul-betul merasa aman, merasa nyaman, merasa betul-betul ya dihargai di rumah NKRI ini. Ada kata betul-betul
Tentu tidak seperti sekarang ini. Apa yang sedang berkecamuk dalam pikirannya itu apa? Tentang Indonesia dan Papua. Saya berada di sini, tanah Papua. Mari kita menyingsingkan lengan bersama karena Papua adalah Indonesia. Tahu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Papua kalau dibandingkan rata-rata nasional dengan rata-rata dengan yang diberikan kepada Papua per kepala, itu Papua itu mendapat 17 kali lebih besar dana yang diperlukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan orang Papua per orang, 17 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. People power! People power! Itu konstitusional, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan takut. Itu tadi sudah disebut, bukan makar, bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali berulah memprovokasi rakyat dengan mencuatkan gerakan People Power dalam acara dialog nasional bertema Rakyat Bertanya. Adapun kapan sudah kita mulai awalnya ini langkah-langkah yang konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut. Berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Yang kita hadapi ini kan apa kecil. Janjiannya kan si Akbar segala macam kan Mega yang jadi presiden. Berbalik kemudian Gus Dur berhasil dipengaruhi untuk ini. Padahal Gus Dur sendiri sudah seperti kakak adik dengan Mega itu kan dengan hati terbuka berbunga-bunga. Oh, saya didampingi Amin Rais, didampingi Gus Dur, yang sama-sama ketemu Ciganjur dengan Sultan itu segala macam kan. Tahu kan berbalik. Kok etika ini kok nggak diapain? Ini yang bikin Mega kecewa. Seharusnya garda terdepan menjaga itu Amin Rais dong, Bapak Reformasi. Ntar dulu kita udah sepakat ini. Pemenang pemilu ini demokrasi. Dia yang ini. Kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak, tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? RUU perampasan aset bisa batal, RUU Omnibus Law kesehatan bisa batal, RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas, triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Kapan People Power? Acara tersebut digelar oleh organisasi masyarakat atau Ormas Mega Bintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Minggu 11 Juni 2023. Amin Rais menantang orang yang menjadi intel untuk lapor ke Presiden Jokowi bahwa ia akan membuat gerakan People Power di Solo. Gerakan People Power merupakan memiliki pengertian kekuasaan rakyat. Langkah tersebut dikaitkan dengan gerakan aksi demonstrasi di masa yang ingin menggulingkan presiden atau wakil presiden petahana. Istilah ini sempat populer pada pemilihan umum 2019 karena dianggap curang. Seruan People Power lebih digaungkan alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dedolarisasi bisa batal, perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana.
Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Sebenarnya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.